Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Ahmad Ben Bella atau Bang Beben, penulis asal Kalimantan Tengah yang keren pakai banget tulisannya. Dan petaka di tambang emas Kalimantan sudah memasuki part kelima teman-teman ya. Wah, semakin seru aja, semakin menegangkan. Dan ya buat teman-teman mungkin yang suka membaca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Bang Beben atau Ahmad Ben Bella. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa dong, diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload tiap hari teman-teman setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, ya nggak pakai kepanjangan basa-basinya, langsung saja. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Sejak memerah di rimba Kalimantan. Petaka di tambang emas Kalimantan Part 5. Kami berempat mendayung perahu jukung dengan panik, berusaha pergi sejauh mungkin dari monster ganas yang ada di belakang. Di bagian depan, Mang Soleh penuh waspada, mengawasi agar jukung bergerak lurus atau menghindari batu dan batang kayu. Sesekali ia berteriak, memerintahkan jukung berbelok ke kiri atau ke kanan mengikuti alur sungai. Membawa jukung dengan hanya mengandalkan cahaya bulan dan bintang memang penuh resiko bagi berjalan dalam gelap. Tapi tak ada pilihan lain. Menjauh secepat mungkin dari monster ganas yang lapar adalah satu-satunya kesempatan kami untuk tetap hidup. Waktu berlalu, tidak ada pembicaraan di antara kami. Yang ada di pikiran hanyalah menyelamatkan diri. Kami terus mendayung tanpa istirahat, walau tapak tangan terasa sakit dan bahu terasa remuk. Dayat meringis karena tapak tangannya lecet dan berdarah. Mang Soleh terlihat tegang hingga urat-urat leher menonjol. Sedangkan Kapten Anang, ia hanya membisu dengan tatapan kosong. Mungkin ia menyesal tadi telah memarahi Mas Sugeng. Aku sendiri masih kalut, tetap mendayung dengan perasaan campur aduk. Aku berdoa dalam hati agar kami bisa selamat dari petaka ini dan bisa kembali berkumpul dengan anak dan istri. Angin dingin berhembus, namun tubuhku basah dengan peluh keringat. Teringat anak, istri, dan ibu di rumah. Semangatku kembali menggelora apapun yang terjadi. Aku harus kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Kabut tipis menutupi badan sungai dan malam terasa semakin angker. Suara serangga terdengar sahut menyahut diiringi suara burung hantu. Kutaksir, mungkin sudah lebih dari 3 jam kami mendayung bagai orang gila. Akhirnya jukung bergerak lambat dan hanya mengikuti arus sungai. Tidak ada seorang pun dari kami yang mendayung. Semua kelelahan dan kehabisan tenaga. Brak! Daya terkulai lemas di dalam jukung, hidungnya kembang kempis, dadanya naik turun mencari udara. Sepertinya makhluk itu tidak mengikuti. Kita biarkan jukung ini hanyut di bawah arus. Kita beristirahat sebentar sembari memulihkan tenaga. Kami mengangguk setuju dengan perkataan Kapten Anang. Di tengah malam buta, jukung bergerak pelan, hanyut terombang-ambing di bawah arus sungai. Entah sudah berapa jauh kami meninggalkan kampung tadi, tapi sepertinya monster itu tidak mengejar. Tidak ada tanda-tanda sungai bergelombang. Tidak ada juga hewan-hewan ribut karena ketakutan. Mungkin saja ular naga itu telah kenyang atau sengaja melepaskan kami untuk nanti diburu lagi. Yang jelas, untuk sementara kami masih selamat. Matahari belum terlalu tinggi. Kami melanjutkan mendayung dengan sisa tenaga. Perut kurasakan perih karena lapar, keroncongan, dan menusuk-nusuk. Namun tidak ada yang bisa dimakan. Kami juga tidak berhenti untuk sekedar mencari ikan atau hewan yang bisa dimakan. Hanya meminum air sungai untuk mengganjal perut.
Anehnya, rasa lapar tidak terasa dibandingkan semangat untuk tetap hidup. Keinginan untuk berjumpa anak dan istri di rumah menjadi motivasi kami untuk terus menyusuri sungai ini. Dayungan kami semakin menjadi. Ketika sungai semakin melebar, pertanda akan bertemu muara. Lihat, di depan sana sepertinya muara. Mungkin saja di dekat situ ada desa. Seru Mang Soleh dengan mata berbinar. Kami mempercepat dayungan hingga jukung kecil ini bergoyang-goyang membelah arus melewati tikungan. Muara yang kami tuju akhirnya terlihat di kejauhan. Terlihat muara bertemu induk sungai. Kami semakin semangat memacu jukung kecil ini bagai orang kesetanan. Berhasil melewati muara. Kami segera berbelok ke arah hilir berharap ada kampung ataupun desa yang kami temui. Baru saja beberapa meter melewati muara, semangat kami seketika padam di tengah sungai. Sebuah kelotok dengan posisi tertelungkup terlihat mengapung. Kelompok itu timbul tenggelam, bergerak pelan di bawah arus. Kami semua tercekat dan saling pandang. Kelotok itu sudah sangat kami kenal bentuknya. Kapten, mungkinkah? Tanyaku ragu. Iya, itu kelotok kita yang dibawa kabur oleh si Atak. Sepertinya mereka tidak berhasil selamat. Kelotok itu hanyut hanya beberapa meter di depan kami, seolah-olah ada yang menggerakkan kelotok itu. Perlahan-lahan bergerak memutari kami. Kapten, ada yang tidak beres, ucap Mang Soleh setengah berteriak. Cepat, kita harus ke pinggir sekarang. Kami segera mendayung ke pinggir sungai dalam keadaan panik. Di belakang, kelotok tadi terus berputar membentuk pusaran air. Pusaran air semakin lama semakin besar dan menimbulkan suara berderak. Krak! Kelotok itu tenggelam dihisap arus berputar. Air sungai semakin keruh, bercampur lumpur serta dedaunan dan kayu yang terangkat ke permukaan. Jukung kami terombang-ambing dihantam gelombang besar. Air mulai menggulung, menyeret jukung ke sana kemari. Air sungai bergemuruh, menggelegar bagai gunung runtuh. Kedua tanganku mencengkram sisi jukung agar tidak terjatuh ke sungai. Dayung yang kupegang sudah terlempar entah kemana. Dayat menjerit histeris, tubuhnya terlempar keluar jukung. Untung saja kedua tangannya berhasil memegang erat sisi jukung yang licin. Aku dan Kapten Anang bergerak cepat, meraih tangannya agar tidak terlepas. Gelombang air menghantam tubuhnya, membuat genggaman tangannya semakin longgar. Hamid, Hamid, tolong aku, Mid. Jangan lepaskan, Mid. Kasihan anak-anakku. Tangis Dayat pecah. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah terjangan gelombang yang datang bertubi-tubi. Di sisi depan, Mang Soleh terus mendayung, berusaha menyeimbangkan jukung agar tidak tenggelam. Tiba-tiba, tubuh Mang Soleh terjungkal ke belakang ketika jukung mendadak bergerak mundur. Refleks, tangannya mencengkram sisi jukung agar tidak terlempar keluar. Peki kepanikan semakin menggema. Seiring jukung yang mulai tersedot ke dalam pusaran air, jukung berputar-putar bagai dalam mesin cuci raksasa. Di tengah pusaran air, tiba-tiba muncul makhluk raksasa. Aku menengadah. Sebuah kepala besar melayang 3 meter di udara. Itu adalah kepala ular. Bukan sembarang ular karena ukuran kepalanya sebesar lebar perahu. Ular naga berwarna hitam bercorak emas. Tambun, desis Mang Soleh tercekat. Kepala itu bergerak maju mundur seakan siap menyerang. Tubuhnya menggeliat di dalam air membentuk pusaran. Makhluk itu mendesis sehingga tubuhku kaku seketika. Otot-otot tubuhku mendadak lemas dan badanku tak bisa bergerak. Makhluk itu terus mendesis lalu menjulurkan lidah. Desisannya benar-benar mengerikan bagaikan hipnotis yang membuat tubuh kita mematung. Tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup bergerak. Kepala ular naga itu mundur perlahan, mengambil ancang-ancang, lalu brak! Sekali hempas, jukung kami terbelah 2 sepersekian detik. Kurasakan tubuhku melayang di udara, belum sadar apa yang terjadi. Tubuhku sudah terempas dalam pusaran air sangat cepat dan mengerikan. Tubuhku tenggelam dalam gulungan air, berguling ke sana kemari terseret arus berputar. Aku berusaha berontak, tapi tenagaku kalah kuat. Air yang menggulung tubuh terasa makin bertambah. Tubuhku terasa sakit, bagai ditindih tanah longsor, kaku dan tidak bisa bergerak. Tenggorokanku tercekik dan nafasku sesak. Belum hilang kengerianku, tiba-tiba saja ada sesuatu yang membelit kakiku. Aku meronta-ronta, tapi belitan itu semakin kuat.
kuat, semakin memberontak, semakin usahaku sia-sia. Akhirnya, tubuhku melemah dan tak berdaya saat belitan itu menyeret tubuhku ke dasar sungai. Kehabisan tenaga, aku pasrah menanti ajal. Belitan di kaki terasa merayap, menjepit pinggang dan mencengkram leher. Tubuh lemahku meluncur deras dalam gulungan air keruh yang telah berubah menjadi sungai darah. Seketika aku terbatuk dan memuntahkan air sangat banyak. Seolah tak percaya, ternyata aku sudah di permukaan. Cepat ke pinggir, Kapten Anang. Ya, dia telah menyelamatkanku. Aku segera berbalik dan menyusulnya berenang ke pinggir sungai. Di tengah sungai, ular naga itu masih terus mengamuk melilit mangsa. Air sungai telah berubah menjadi pekat darah. Hempasan gelombang masih menghantam tubuhku, diiringi gemuruh pusaran air yang belum berhenti. Gelombang bertubi-tubi masih menerjang tanpa ampun, membuat tenagaku makin habis terkuras. Untung saja arus sungai membantuku mencapai pinggir. Begitu mencapai tepi, Kapten Anang langsung meraih tangan dan menyeret tubuhku menerobos lumpur dan belukar. Seketika, aku dan Kapten Anang terbiri tanpa arah ke dalam hutan. Kami berdua terus berlari, menerjang rimbun belukar penuh duri di belakang. Entah siapa yang menjadi korban. Entah sudah berapa lama kami berlari. Yang jelas sudah semakin jauh ke dalam hutan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Badan sungai sudah tidak terlihat lagi, namun semak belukar dan pepohonan terlihat bergoyang-goyang, diiringi suara desisan yang sesekali terdengar samar. Kadang suara desisan itu terdengar pendek-pendek. Di samping kanan, benakku dihantam kenyataan bahwa makhluk itu masih mengejar. Di depan, Kapten Anang dengan lincah melompat ke sana kemari, menghindari batang-batang pohon tumbang yang telah membusuk. Kelelahan, nafasku mulai tersengal dan pandanganku berkunang-kunang. Tanpa sengaja, kakiku tersangkut salah satu batang pohon yang melintang. Tubuhku terpelanting ke depan dan berguling beberapa kali, lalu terhenti saat membentur salah satu pohon besar yang tegak menjulang. Kapten! Aku berteriak memanggil nama Kapten hingga suaraku parau dan tenggorokanku sakit. Aku berteriak berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Hanya ada suara angin bertiup yang menggoyangkan dahan-dahan pohon. Terbaring di dasar hutan, tenagaku sudah habis. Aku menengadah, menatap barisan pohon yang tegak berdiri bagaikan pasak-pasak kayu yang ditancapkan ke bumi. Barisan pohon ini sangat rapat hingga sinar matahari pun terlihat samar di atas pucuknya. Aku mencoba merayap mencari tempat bersandar, berpegangan pada akar-akar merambat. Aku berhasil mencapai sebuah pohon besar yang melintang dan tertutup dedaunan dan belukar. Dengan nafas tersengal, aku menyandarkan badan di situ. Kakiku selonjor dan punggungku hempas begitu saja. Barulah terasa badanku remuk, sakit dan memar di sekujur tubuh. Lagi-lagi aku meringis menahan perih. Tubuhku terasa lemas saat kulihat potongan kayu menembus perut bagian pinggang. Kayu itu menancap cukup dalam, menembus kulit dan merobek daging. Darah merah pekat mengucur deras, bercampur tanah dan lumpur yang membalur tubuhku. Tubuhku mulai menggigil, entah karena dingin atau karena kehabisan darah. Bagai disiram es dingin menjalari tubuhku dari ujung kaki hingga kepala. Nafasku semakin sesak dan pandanganku semakin kabur. Tubuhku melemah dan tak bisa bergerak. Tanpa terasa, air mataku mengalir. Bayang-bayang tangisan putri mungilku kembali datang. Senyum lembut istri dan nasihat cerewet ibu datang silih berganti. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Aku harus bisa bertahan demi anak, istri, dan ibu di rumah. Aku harus tetap hidup demi 3 orang yang sudah tak sabar menanti kepulanganku di rumah. Aku harus selamat apapun yang terjadi. Aku harus bisa lepas dari buruan makhluk itu. Makhluk yang telah menghabisi dan menyeret satu persatu rekan kerjaku ke dalam sungai. Entah dapat pikiran dari mana, aku nekat mencabut kayu yang menusuk perut hingga kedua kakiku menggelepar kesakitan.
Jeritku menggema dari dasar hutan, menelusup di antara dahan-dahan pohon dan menyebar ke segala penjuru belantara. Burung dan monyet riuh demi melihat upayaku mencabut kayu itu bukannya terlepas. Aku justru merasakan sakit yang menjadi-jadi. Kayu itu masih menancap, merobek kulit hingga dagingnya terkoyak bergelantungan penuh darah. Usahaku sia-sia. Kedua telapak tanganku telah basah bersih berdarah. Kakiku gemetar dan tubuhku kejang-kejang tidak karuan. Aku terbatuk, memuntahkan darah kental bercampur lendir. Kepala terasa berat dan bumi terlihat berputar-putar. Tak sanggup menahan pusing, kesadaranku hilang begitu saja. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Yang jelas, saat membuka mata, langit masih terang. Suara serangga, burung, monyet, dan berbagai penghuni hutan masih bersahutan. Ya Allah, batinku, jujur, aku sudah tidak sanggup dan ingin menyerah. Harapanku rasanya semakin tipis. Air mataku lagi-lagi berurai. Ya, aku takut akan kematian, takut akan dosa-dosa yang telah aku perbuat. Aku merasa bersalah pada istri dan juga Dayat. Ya, aku telah mengkhianati mereka berdua. Aku telah mengkhianati kesetiaan cinta istriku yang lugu. Aku juga telah mengkhianati kepercayaan Dayat, kawan setia yang selalu membantuku. Jumina namanya, gadis berkulit putih yang dipersunting Dayat di depan Dayat. Ia terlihat penurut dan lembut. Bila di belakang, ia tak ubahnya bagai kancil. Kalau berjalan, wanita itu suka berlenggok dengan kerling mata nakal penuh rayuan. Wanita itu memang terkenal suka menggoda sedari remaja. Cita-citanya menjadi biduan dangdut terkenal. Suaranya memang tak kalah merdu dengan Elvi Sukaisi, tapi lenggoknya tidak kalah mengerikan dengan mesin gergaji. Aku yakin malaikat pun akan tergoda dengan senyumnya yang merayu. Apalagi aku, lelaki rendahan yang tipis iman. Aku menyesal. Aku menyesal telah bermain api. Aku malu pada diri sendiri. Aku malu atas ulahku yang hina sebagai suami. Aku malu atas perilaku yang hianat pada kawan. Aku menangis sejadinya. Kini karma datang menghampiriku, menuntut balas atas perbuatanku yang terlarang. Rasanya aku memang pantas mati. Harusnya aku duluan yang mati. Bukan Lai, bukan Mas Sugeng, bukan juga yang lainnya. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Bila aku harus mati, aku mungkin layak mati. Tapi mereka juga berhak punya kepala keluarga. Tidak. Aku tidak boleh pasrah sekarang. Kukerahkan tenaga sekali lagi. Kurai sepotong ranting di samping. Lalu ku gigit kuat-kuat. Bismillah, ucapku dalam hati. Sekuat tenaga, ku copot kayu yang menancap di dekat pinggang. Perlahan-lahan kayu itu bergerak, mengorek-ngorek daging yang berlumur darah. Rasa sakitnya membuat pandanganku menjadi gelap, namun masih bisa kutahan. Kedua kakiku menggelepar menahan sakit hingga kayu akhirnya terlepas. Aku kembali menjerit hingga ranting yang ada di mulutku terlepas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku meneriakkan takbir penuh syukur. Sakit di perut dekat pinggang telah berkurang, namun darah masih mengalir deras membasahi baju dan celana. Kulihat dagingnya terkelupas dan meninggalkan bekas luka yang menganga. Sepertinya potongan-potongan kecil sisa kayu masih tertinggal di sana. Tapi aku tidak peduli. Segera kutekan luka itu untuk menghentikan pendarahan tanpa antibiotik. Luka itu terasa nyeri dan menusuk-nusuk. Aku kembali bersandar untuk mengatur nafas. Pandanganku menerawang ke pohon-pohon besar yang menjulang. Seketika aku merasa sangat kecil di tengah hutan yang sunyi ini. Tenagaku benar-benar telah terkuras. Rasanya aku ingin tidur walau hanya sesaat. Baru saja memejamkan mata, batang pohon melintang tempatku bersandar tiba-tiba bergerak. Serak, serak. Terdengar suara gesekan belukar dan dedaunan. Semak belukar yang menutupi batang pohon ini bergoyang-goyang. Allahu Akbar. Aku mengucapkan takbir sambil berteriak. Darahku berdesir, bulu kuduku merinding. Batang pohon tempatku bersandar tidak hanya bergerak, tapi menggeliat. Desis kematian kembali terdengar, memacu jantungku yang berdetak semakin kencang. Ternyata tempatku bersandar bukanlah batang pohon, tapi tubuh Tambun.
Makhluk melata itu menggeliat, bergerak-gerak dengan suara desis yang menjadi-jadi. Monyet-monyet di atas pohon menjadi ribut, berteriak-teriak, saling memberi pertanda bahaya. Dahan-dahan bergoyang karena sekumpulan monyet itu melompat ke sana kemari dalam keadaan panik. Burung-burung segera berhamburan dan seisi hutan menjadi riuh karena ketakutan. Tubuhku tersungkur tak berdaya di atas tanah, menahan sakit yang begitu menghujam di bagian perut dan pinggang. Aku merasa ngeri saat kulihat perut ular itu bergerak-gerak membentuk tonjolan. Jelas sekali terlihat perut hitam legam dengan sisik sebesar piring membentuk tonjolan seperti lekuk tubuh manusia. Ular itu sedang mencerna mangsa. Kesempatan batinku. Biasanya ular akan sulit bergerak bila ada mangsa di perutnya. Tertati aku merayap menjauh dengan bertumpu pada kedua sikut. Tak kupedulikan lagi perih di perut. Aku merayap bagi kesetanan. Pergerakanku seketika terhenti saat sesuatu yang sangat berat tiba-tiba menindih punggung. Dadaku terasa sesak. Lukaku kembali mengeluarkan darah. Hanya hitungan detik tubuhku sudah terguling dalam belitan yang meremukkan tulang. Mataku terbelalak dan hampir keluar ketika belitan demi belitan semakin kuat menjengkram. Lidahku terjulur keluar dengan mulut ternganga. Celaka, ular besar itu hendak menjadikanku santapan. Dengan lidah terjulur dan liur menetes, terpegap-pegap, mulutku mencari udara, keringat dingin mulai menetes di kening. Tubuhku semakin lemas tak berdaya, nafas semakin sesak dan belitan itu semakin kencang. Lilitan itu mengangkat tubuhku ke udara, dibawa mendekat ke arah kepalanya yang jauh di depan. Suara desisan terdengar kencang. Monyet-monyet terus berteriak ketakutan dari belukar. Kepala ular sebesar pinggang menyeruak dengan sisik-sisik menonjol. Wajah ular itu terlihat bengis, liar, dan lapar. Lidahnya yang bercabang menjulur keluar, menimbulkan bunyi desis yang menjiutkan. Sepasang mata sebesar bola kaki menatapku tajam. Di celah mulutnya terlihat barisan gigi tajam dengan taring yang menekuk. Jantungku rasanya mau copot dan imanku runtuh. Aku tidak tahu harus berpikir bagaimana lagi untuk meyakinkan diri bahwa harapanku untuk hidup masih ada. Kini jarakku dengan kepala ular itu hanya sejengkal saja. Makhluk itu mengamati tubuhku senti demi senti. Lidahnya terus menjulur-julur di samping wajahku, menyentuh kuping sebelah kiri. Aku bergidik ngeri dengan posisi tubuh terkunci. Suara desisan terus bergema di dalam telingaku, masuk melalui aliran darah dan melemahkan jantung. Tiba-tiba aku merasa hening. Tidak ada apapun yang bisa kudengar kecuali denging. Mungkin seperti ini rasanya sakaratul maut. Tak mampu kutahan air mata. Lagi-lagi aku menangis karena putus asa. Bro, tubuhku tersungkur di tanah menahan sakit. Lilitan itu terlepas begitu saja, seakan tak percaya tubuhku benar-benar bebas. Ular naga itu bergerak entah kemana, meratakan belukar dan melintas rerumputan. Perut besarnya masih bergerak-gerak dengan tonjolan seperti manusia. Entah kenapa makhluk itu melepaskanku. Entah kasihan atau sudah kenyang, aku tidak peduli. Dengan tertatih, aku bangkit berdiri, berpegang pada akar-akar gantung dan batang-batang pohon, menahan luka di perut. Aku melangkah menjauh meninggalkan tempat terkutuk ini. Aku berjalan di dalam hutan tanpa arah. Selangkah demi selangkah, luka di perut membuat pergerakanku sangat lamban. Setiap kaki melangkah, luka semakin menganga dan mengeluarkan darah. Saking sakitnya, mataku sampai berair menahan perih. Tidak, ucap ke dalam hati, aku tidak boleh terus bergerak. Aku harus segera mencari tempat istirahat atau mati kehabisan darah. Di antara rimbun pakis, kulihat ada tumbuhan paku gelang. Aku segera mendekat dan meraih beberapa batang, duduk di tanah. Tumbuhan itu kukunyah dan lumatannya kutempelkan pada luka. Dingin terasa saat tumbuhan itu menyerap darah yang keluar. Sementara pendarahanku terhenti meski nyawaku belum selamat. Di langit, matahari semakin tergelincir. Di antara pucuk pepohonan, senja merah telah terlihat dan sebentar lagi
gelap akan datang. Aku berbaring di rimbun belukar dengan perasaan remuk redam. Tak kupedulikan duri-duri tajam yang menusuk, tidak juga kuhiraukan gatal yang menggerayangi seluruh tubuh. Aku terbaring dengan keadaan yang sangat kacau. Apa aku akan mati saat malam tiba? Atau Tuhan sengaja mempermainkanku, menyiksaku sebelum nyawaku dicabut? Segera ku tepis pikiran-pikiran yang justru membuatku putus asa. Saat ini aku hanya ingin beristirahat. Baru saja kupejamkan mata, aku terperanjat. Saat kurasakan sakit yang menyengat di bagian punggung, spontan aku tertunduk. Berusaha menyingkirkan sengatan yang menghujam bertubi-tubi, aku merasakan sakit yang luar biasa bagai ditusuk besi panas. Sengatan itu tidak hanya di punggung, tapi menjalar ke leher hingga kepala. Aku bergidik ngeri saat kulihat ribuan semut merayap di kaki. Ya, semut salimbada, semut besar berwarna hitam kemerahan. Semut-semut predator itu merayap melalui celah celana dan baju, mengoyak sedikit demi sedikit luka yang menganga di perutku. Celaka, mereka mencium aroma darah. Seketika aku berhamburan menembus belukar, terbirit menyelamatkan diri di tengah belantara. Aku berlari ke sana kemari bagai orang kesurupan, berkejaran dengan langit yang semakin gelap. Mulutku tidak berhenti berteriak kesakitan, keringatku bercucur dengan nafas yang terengah-engah. Aku memaki sejadinya karena benar-benar tersiksa. Kupukul berkali-kali, sisa-sisa semut yang menempel di badan tak juga lepas. Setelah cukup jauh, aku berhenti untuk membunuh sisa-sisa semut yang menancap di kulit. Terasa sangat sakit karena capit mulutnya yang tajam tidak hanya menusuk daging, tapi tubuhnya mengeluarkan bisa yang terasa bagai semburan api. Dahiku mengernyit menahan perih saat mencoba melepaskan sekumpulan semut yang mengerubungi kepala. Mataku sampai berair, lututku gemetar karena perih yang luar biasa. Teriak kesakitan kembali membahana ke segala penjuru hutan. Aku terus memaki sambil melepas satu persatu semut yang menggumpal di rambut. Terduduk di tanah, semut yang terlepas langsung kutekan dengan ibu jari dan telunjuk. Kutekan sekuat-kuatnya dengan penuh rasa benci. Rupanya makhluk-makhluk jahanam itu belum juga jera menyiksaku. Mataku terbelalak dan hampir copot. Beberapa ekor semut mencongkel luka di perutku dengan sadis. Semut-semut ganas itu mengorek-ngorek luka yang menganga, memotong kecil-kecil daging segar bercampur darah. Balutan paku gelang tadi sudah terlepas entah di mana. Mungkin saja saat aku berlari. Aku berteriak sekeras-kerasnya melepas marah. Dengan sangat hati-hati, semut itu kulepas perlahan-lahan, namun rasanya sungguh tersiksa. Mulutnya mencapit luka sangat kuat hingga tubuhku berkelojotan tidak karuan. Bergeser sedikit saja, rasa sakit terasa hingga ke tulang. Gigiku sampai bergemelutuk karena perih yang tak sanggup kusandang. Sesaat aku terdiam, mengatur nafas dan mengumpulkan keberanian. Setelah mengucap basmalah, semut itu kulepas paksa satu persatu. Perih yang teramat sangat menjalar ke seluruh tubuhku. Mulutku meracau menahan perih saat semut-semut itu berhasil terlepas satu persatu. Penuh dendam, semut-semut itu kubunuh dengan kejam. Kutekan kepalanya hingga gepeng dan kucopot tanpa ampun demi melampiaskan amarah yang berkepanjangan. Akhirnya semua semut berhasil kusingkirkan. Memegang luka di perut, aku tertatih berjalan di tengah hutan, menerobos gelap yang telah datang. Setelah ini entah siksaan apa lagi yang akan kualami sendirian di tengah hutan yang sangat gelap. Benar-benar pertaruhan antara hidup dan mati. Di atas pepohonan, burung-burung hantu mulai berkumpul. Hewan malam itu saling bersahutan, berlomba-lomba mengeluarkan bunyi yang paling nyaring. Seolah memberi peringatan, aku pun menjadi waspada. Dan sepertinya peruntunganku semakin menipis seiring malam yang semakin mencekam. Langit telah sepenuhnya gelap dan tak sedikit pun cahaya terlihat. Mungkin seperti inilah rasanya jadi orang buta, hanya bisa meraba-raba, tak ingin cari perkara. Aku merangkak dalam gelap untuk mencari tempat yang sekiranya lapang untuk merebahkan badan. Tanpa penerangan, sungguh usaha yang sangat sulit. Akhirnya aku berbaring seadanya, menahan perih di sekujur tubuh. Aroma khas dasar hutan yang berupa daun busuk, lumut dan tanah langsung menyengat hidung. Aku menekuk badan untuk menahan dingin.
Tubuhku menggigil hingga gigiku bergemelutuk, padahal badan telah basah dengan peluh keringat. Dunia terasa sangat senyap. Jauh dari hiruk-pikuk dan keculasan manusia, di tengah hutan ini hanya ada suara serangga dan binatang malam dengan aktivitasnya. Sepertinya mereka sudah tidak sabar menantiku melepas ajal, lalu menjadikan bangkaiku sebagai santapan. Aku meringkuk, memeluk lutut sambil menggigit bibir. Tanpa terasa, aku tertidur lelap di tengah belantara di antara pohon-pohon besar berselimut kegelapan. Riuhnya suara hutan di pagi hari membuatku terbangun. Kurasakan perih di perut, rupanya lukaku mulai membusuk. Darahnya telah mengering berwarna kehitaman, dirubungi sekumpulan lalat hitam yang besar. Sepertinya matahari sudah cukup tinggi. Kabut tipis yang biasanya menutup hutan sudah tidak terlihat lagi. Aku mencoba bergerak, berusaha untuk duduk, namun baru saja aku mengangkat tangan, otot-otot tubuhku menegang hingga terasa sangat sakit bila bergerak sedikit saja. Aku kembali terkapar di dasar hutan dengan tubuh yang membiru karena memar, wajahku memucat dan bibir terasa kering. Saat ini, aku berharap ada seseorang yang menolong. Tapi aku juga tahu tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri sendiri. Aku mencoba duduk. Meski perih terasa menusuk di bagian perut, meski bersusah payah, aku berhasil menghempaskan pantat di atas tanah. Ku bersihkan dedaunan yang menempel di badan dan menepis lalat yang masih saja berterbangan di sekitaran luka yang menganga. Berpegang pada kayu yang kujadikan tongkat, aku bangkit berdiri, tak kupedulikan rasa sakit hingga aku benar-benar bisa berpijak pada dua kaki. Tertatih, aku berjalan tanpa arah di dalam hutan. Aku berdoa dalam hati dan melantunkan ayat-ayat suci yang kuhafal, berharap bisa menemukan sungai. Ya, sungai. Biasanya bila ada sungai, maka akan ada perkampungan atau setidaknya ada pondok milik pemburu atau orang yang mencari ikan. Aku terus melangkah menerobos belukar dan rerumputan liar sambil mengingat-ingat arah sungai tempat kami diserang Tambun kemarin. Sebenarnya aku khawatir bila tersesat, tapi berdiam diri di tengah hutan juga bukan pilihan yang tepat. Akhirnya aku melangkah sekenanya saja, tapak demi setapak, tanpa harus tahu kemana. Beberapa waktu berlalu, akhirnya aku dengar sayup-sayup gemericik air di kejauhan. Seketika semangatku tumbuh. Ku percepat langkah menuju sumber suara. Rasa optimis kembali datang saat suara gemericik terdengar semakin jelas. Tak kuhiraukan rasa sakit. Aku terus melangkah hingga akhirnya tiba di pinggir sungai yang jernih. Untuk sesaat, rasa sakit dan khawatir terlupakan saat sungai dengan barisan batu kali membentang di depan mata. Masih memegang tongkat, aku berjalan hati-hati di antara barisan batu tajam. Setelah mendapatkan tempat berpijak yang cukup kokoh, aku lalu membungkuk dan menangkupkan kedua tapak tangan ke sungai dengan hati-hati. Air di kedua tapak tangan ku tiup, lalu ku dekatkan ke mulut. Segera ku reguk air sebanyak-banyaknya untuk membasahi tenggorokan yang kering. Rasa segar membasahi kerongkongan hingga dahagaku hilang. Setelah haus hilang, aku lalu mencuci muka berkali-kali seperti orang berwudu dalam posisi duduk. Badan serta luka ku bersihkan dengan hati-hati. Setelah aku rasa cukup, aku kembali ke tepian sungai untuk mencari tempat istirahat. Aku berjalan sedikit terpincang menuju batang pohon yang agak besar tetapi rindang. Begitu sampai, ku sandarkan punggung secara perlahan karena luka di perut kembali berdarah. Sekali lagi, aku meringis menahan perih. Kaki ku selonjorkan begitu saja sambil terus menatap ke arah sungai dengan pandangan kosong. Aku merasa bingung harus berbuat apa dan bagaimana. Pikiranku benar-benar buntu dan mulai tidak waras. Aku merasa ular naga itu sengaja melepaskanku begitu saja untuk kemudian kembali diburu. Lalu bagaimana dengan kapten? Apakah ia telah mati atau masih hidup? Atau ia sengaja mengorbankan aku agar bisa selamat sendiri? Berbagai pikiran buruk menghantui pikiranku. Anehnya, suasana di pinggir sungai ini begitu sepi. Tidak ada apapun yang terdengar kecuali gemericik air sungai yang mengalir di antara celah-celah batu. Suara dahan-dahan pohon yang bergoyang tertiup angin pun juga tidak terdengar. Aku merasa berada di ruang hampa. Firasatku mengatakan
ada yang tidak beres. Tidak ingin celaka, aku lalu bangkit meninggalkan tempat itu. Aku berjalan menyusuri sungai ke arah hilir berharap bertemu manusia yang bisa menolong. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama aku berjalan di bawah batang-batang pohon, memijakan kaki di antara batu setapak demi setapak. Yang jelas, pergerakanku sangat lambat. Kondisi tubuh yang terluka dan penuh memar membuat langkah kakiku tidak lebih cepat dari kura-kura. Selama perjalanan, aku beberapa kali beristirahat, namun tidak lama, karena aku merasa ada yang mengikuti. Kekhawatiranku pun menjadi-jadi ketika kulihat di belakang. Tiba-tiba saja sekumpulan burung berhamburan di antara pucuk-pucuk pohon, diiringi suara berisik monyet yang ketakutan. Pohon-pohon itu bergoyang bagai ada gempa, membuat ketakutanku menjadi-jadi. Entah itu pertanda ada tambun atau hewan buas lainnya, yang jelas ada bahaya mendekat. Aku berjalan terpincang dalam keadaan panik. Jantungku berdebar-debar bagaikan orang yang ikut lomba lari. Meskipun keadaanku penuh luka, keinginan untuk tetap hidup membuatku bisa bertahan sejauh ini. Aku mempercepat langkah hingga tanpa sadar menapak pada batu kali yang licin. Tubuhku seketika hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Kurasakan sakit bukan main di kepala belakang. Aku ingin berteriak, tapi masih bisa kutahan. Takut teriakanku justru memancing tambun untuk mendekat. Aku menggigit bibir sambil meringis hingga mataku berair. Aku meraba kepala. Sepertinya tidak ada yang luka, namun ada benjolan yang cukup besar, sebesar bola pingpong. Aku sempat tidak ingin melanjutkan perjalanan dan berdiam saja di situ. Aku hanya bisa merintih menahan sakit, bagai perempuan yang hendak melahirkan. Luka di perut kembali menganga, mengucurkan darah segar. Hampir saja aku hilang kesadaran saat ku dengar samar-samar riuh suara monyet berteriak di kejauhan. Aku kembali bangkit dan beranjak dari tempat itu bagaikan kakek renta. Aku berjalan terseok-seok ke arah hilir. Saat berjalan, aku menengok ke kiri dan ke kanan, takut kalau ada binatang buas atau tambun yang mengintai. Perkiraanku, sudah lebih dari 1 jam aku menyusuri sungai ini, namun belum ada tanda-tanda keberadaan manusia yang kutemukan. Aku sedikit lega, setidaknya suara gerombolan monyet sudah tidak lagi terdengar di belakang. Setelah belokan, aku seketika menghentikan langkah. Di kiri sungai terlihat sebuah pondok di kejauhan. Meski menahan sakit, langkahku percepat agar segera tiba di pondok. Semakin dekat dengan pondok, semakin aku yakin bahwa peluang untuk hidup bertambah besar. Aku menyeberang ke arah kiri sungai, melewati arus air yang jernih. Untung saja sekarang musim kemarau, jadi ketinggian air sungai hanya beberapa senti di atas mata kaki. Kali ini aku melangkah hati-hati agar tidak terpleset. Berhasil menyeberang. Kakiku kini melangkah di atas rerumputan kering. Setelah beberapa meter berjalan, kini di depanku tampak pondok kecil yang sudah usang. Sebuah pondok yang biasanya digunakan oleh pemburu untuk tempat istirahat. Baru selangkah kakiku berpijak pada tangga, keraguan tiba-tiba muncul begitu saja. Aku merasa ada yang tidak beres karena di dalam terdengar suara gaduh, entah suara manusia atau binatang, yang pasti suara rintihan tertahan. Kupasang telinga baik-baik untuk memastikan, namun suara gaduh itu justru menghilang. Kutunggu beberapa saat untuk memastikan, tapi lagi-lagi hanya kesunyian. Mungkin hanya halusinasi batinku. Ketakutan dan kelelahan membuat otakku tidak bisa berpikir waras. Dengan gontai, aku meniti tangga yang tidak terlalu tinggi. Setelah anak tangga terakhir, pintu langsung kubuka saja. Rupanya pintu tidak terkunci. Seketika tenggorokanku tercekat begitu melihat kondisi di dalam pondok. Aku merasa ngeri karena lantai penuh dengan ceceran darah. Di pojok ruangan terlihat seorang pria terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Tangannya terikat di belakang, begitu pula kakinya tertekuk dengan simpul tali tambang. Takut
takut. Aku mendekat untuk melihat kondisi pria itu. Mulutnya tersumpal kain lusuh, penuh darah dan liur. Seluruh wajahnya lebam dan biru, sepertinya barusan dihajar oleh siapapun yang menyekapnya. Pria di depanku tiba-tiba bergerak dan merintih. Aku terkejut dan menelan ludah berkali-kali karena aku mengenal pria yang ada di depanku ini. "Kapten," decakku tak percaya. Meski tertatih menahan perih, aku bergegas mendekat untuk meloloskan ikatan kapten. Baru beberapa langkah, instingku mengatakan ada yang tidak beres di belakang. Terdengar suara langkah kaki mengendap-endap. Aku menarik nafas panjang, mengucap asma Allah dalam hati. Ceklek, benar saja. Terdengar suara kokangan senjata yang sepertinya diarahkan tepat ke kepalaku. Seketika, aku mengangkat tangan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Penuh ketegangan, aku mengatur nafas agar tidak gugup dan salah langkah. Berbalik pelan-pelan kalau ingin selamat. Suara di belakang terdengar berat, namun sepertinya tidak asing. Perlahan aku mengikuti perintah suara yang sepertinya ku kenal sambil berdoa dalam hati. Aku ternyak dan hampir hilang keseimbangan begitu mengenali lelaki yang kini berdiri di hadapanku. "Hamid," suara pria itu terdengar ragu. Dengan sepucuk pistol di tangan, matanya yang tajam mengamati jengkal demi jengkal wajahku yang penuh lebam. Aku menelan ludah cemas kalau pistol di tangannya itu meletus sewaktu-waktu. Iya, Mang, ini aku, anak mendiang Ramadan," sautku terbata. Mang Atak memicingkan mata, seakan masih tak percaya bahwa aku masih hidup. Kulihat keadaan Mang Atak tidak jauh berbeda denganku. Badannya penuh luka dan memar dan lebam. Jelas sekali ia juga telah mengalami hal yang buruk. Dengan memanggul tas punggung, jemarinya bergetar memegang pistol yang diarahkan ke tubuhku. Tapak tangannya terlihat basah karena keringat, membuat nyaliku semakin ciut. Bisa saja jarinya terselip dan pistol itu meletus tanpa sengaja. "Duduklah dan jangan coba macam-macam," perintah Mang Atak pelan. Matanya melotot menandakan ia serius. Tak ingin gegabah, aku mengikuti perintahnya. Aku duduk dan menyandarkan punggung pada dinding kayu agak dekat dengan posisi Kapten Anang yang meringkuk. "Rupanya kau tangguh, Hamid. Jauh lebih tangguh daripada ayahmu." Masih berdiri, bidikan pistol Mang Atak tak pernah lepas menyasar badanku. Aku mendongak, memperhatikan lubang ujung pistol yang kini tepat menyasar di tengah dahiku. Darahku terasa mendidih dan amarahku membara. Ingin rasanya kurai pistol itu, tapi luka di perut membuatku tidak berkutik. Aku memaki dalam hati atas ketidakberdayaanku. Suasana ruangan tiba-tiba terasa pengap dan sesak. Entah karena takut akan kematian atau pondok ini terlalu sempit, aku sungguh-sungguh merasa lemah. Di samping, Kapten Anang terus berontak dengan tangan dan kaki terikat. Mulutnya yang tersumpal terus mengeluarkan suara sepertinya makian dan sumpah serapah tertahan. "Sebaiknya kau tetap diam di situ, Hamid. Aku tidak ingin menghabisi nyawamu." Mang Atak mundur beberapa langkah lalu merogoh sesuatu dari dalam tas punggungnya. Sebotol air mineral yang tersisa separuh ia keluarkan lalu dilemparkan ke arahku. Botol itu terjatuh lalu menggelinding tepat di kakiku. "Minum," lanjut Mang Atak datar. Aku meludah ke arah botol yang ia berikan. Rasanya tak sudi aku menerima pemberian dari orang yang telah mencelakakan kami. Bagaimanapun juga, nasib buruk yang kami alami adalah karena ulah liciknya. "Rupanya kau masih marah, Hamid. Harusnya kau marah pada bajingan di sebelahmu itu." Selorong Mang Atak sinis lalu mengarahkan moncong pistol itu ke arah Kapten Anang. Kapten Anang kembali berontak. Saat Mang Atak perlahan mendekati, matanya melotot penuh amarah dan kebencian. Buh! Sebuah tendangan mendarat di ulu hati Kapten Anang. Tubuhnya menggelepar bagai ikan di atas tanah, sedangkan darah dan liur kembali keluar dari mulutnya yang bersumpal kain. Aku mencoba menahan, tapi lagi-lagi moncong senjata diarahkan ke tubuhku. Jangan macam-macam, Hamid. Tak perlu kau bantu pembunuh ayahmu." "Hah?" Aku melongo tak percaya. Bagai petir di siang bolong, aku sulit percaya ucapan Mang Atak. Mataku melotot dan mulutku menganga. Tidak, tidak mungkin. Kau pasti berdusta. Hardiku penuh emosi. Aku ingin bangkit menerjang, tapi luka di perut membuat tenagaku hilang. Kalau tidak percaya,
Sebaiknya kau dengar langsung dari mulutnya. Mang Atak melepaskan kain yang membungkam mulut Kapten. Cuy, Kapten Anang beludak, namun liurnya yang penuh lendir dan darah tak sampai mengenai tubuh Mang Atak. Liur penuh darah kehitaman hanya mendarat beberapa jengkal dari wajahnya. Puh, hantaman kembali menghujam perut Kapten Anang. Ia merintih kesakitan sambil mengumpat dan mengutuk Mang Atak. Tendangan demi tendangan membuat Kapten Anang hanya bisa meringis menahan sakit. Aku hanya bisa terdiam mencoba mencerna tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengakulah, mengaku pembunuh. Mang Atak melotot menghajar Kapten Anang tanpa ampun. Hujaman demi hujaman membuat Kapten Anang semakin terkulai tak berdaya. Stop, berhenti, jeritku. Bergegas, aku menghampiri Kapten, melindunginya dari kebrutalan Mang Atak. Seketika, Mang Atak berhenti, membiarkanku membersihkan luka di tubuh Kapten. Kain kotor yang bergelayut di dagunya aku lepas, lalu kugunakan untuk membersihkan darah yang menyiprat di mulut wajahnya. Kapten Anak tertunduk lesu, mengeluarkan air mata, tidak berani menatap wajahku. Ku bersihkan wajahnya dengan hati-hati hingga tidak ada darah yang menempel. Bagaimanapun juga tak tega aku melihatnya menderita. Amit, Amit, maafkan aku, ujar Kapten pelan. Suaranya terdengar pasrah dan penuh penyesalan. Aku terdiam. Ku tatap wajahnya dalam-dalam. Kapten masih tertunduk dan bibirnya bergetar. Apa yang disampaikan Atak tadi, itu adalah kebenaran, lanjut Kapten lembah. Aku tersentak mendengar pengakuannya. Refleks ku dorong tubuhnya hingga terbanting ke lantai. Seketika duniaku rasanya runtuh, menyadari orang yang kuanggap ayah adalah ternyata pembunuh ayah kandungku. Ya begitulah teman-teman, luar biasa, makin seru kisahnya, menegangkan banget. Ini bener-bener menguras emosi, menguras tenaga ya, karena bener-bener beatnya cepet nih. Jadi ada teman-teman yang bilang, Bang Ilo kok akhir-akhir ini beatnya kayak kecepatan? Enggak, karena memang tergantung ceritanya. Kalau cerita seperti ini saya bawakan dengan beat yang datar-datar aja pastinya nggak masuk ya. Karena memang ini ceritanya scene dari awal sampai akhir nih bener-bener kayak dikejar-kejar di tengah hutan. Dan makin seru pastinya karena di ending tadi bagaimana akhirnya Kapten Anang itu ternyata adalah pembunuh daripada ayahnya Hamid, yaitu Pak Ramadan di sini. Wah, bagaimana? Apakah benar itu? Dan apa sebenarnya alasan daripada Kapten Anang melakukan hal itu semua? Semuanya akan terjawab besok di part ke-6, yang mana part 6 ini adalah part pamungkas. Waduh, akan tamat di sana, akan terbuka semuanya. Ini kisah keren banget ya. Bukan hanya sekedar misteri dari makhluk apa sih sebenarnya yang memburu mereka dan kenapa sih makhluk itu memburu mereka. Ada juga misteri di sini, misteri-misteri pribadi dari masing-masing semua yang ada di situ, dari Kapten Anang, dari Hamid sendiri, dari Mang Soleh dan lain-lain. Di part 6 akan terbuka semuanya, terkuak semua tabir misteri. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan buat besok jam 12 siang untuk part ke-6-nya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah dari Kalimantan ini. Dan sekali lagi dong buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry setiap siang jam 12 siang teman-teman. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.